Yang namanya pengusaha itu sama saya. Kita duduk orang, bos, ini proposal. Toh, ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Baru dikasih uang. Tapi dari mohon arahan. Mohon arahan, mau petunjuk. Kemampuan diplomasi, kemampuan negosiasi, kemampuan berbicara di forum-forum. Berani mengambil risiko, termasuk risiko gagal, risiko tidak terpilih. Saya ini dengan Janco, kita ini bukan ahli matematik, kita bukan ahli digital, kita bukan ahli, tapi kita tukang dengar. Habis itu kita cerita seperti kita ahli. Gitu. Padahal kita coba baca di Wikipedia. Kita tidak bisa tumbuh otomatis atau instan. Selesai SMA, saya kuliah di Amerika, belajar, pulang tahun 97 kan. 97 susah juga uang. Jadi kita punya proyek, alhamdulillah selesai. Saya di proyek ini, saya diangkat menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional, melihat bagaimana ekonom, tokoh-tokoh senior, pelaku-pelaku usaha. Waktu itu ada James Riyadi, Teddy Rahmat dan sebagainya. Itu ada kelompok elit yang sangat bergengsi. Dan ada Hairul Tanjung dan sebagainya. Begitulah berkarir dari bawah. Bukan karena saya dapat eksklusif, karena saya ini ponakannya Pak JK, atau saya ini anaknya Pak Aksa Mahmud. Saya ingat dulu ada Munas, tiba-tiba berhadapan dengan itu yang punya gedung. Dia bilang, bayar dulu karena AC-nya saya matikan. Saya bilang, jangan dulu matikan AC, bos. Ini ada uang sedikit. Dasar kita melobi kan, hidup lagi AC. Banyak susahnya atau banyak senangnya, Kak? Ya pasti susahnya. Senang. Saya kira paling penting kan teman tuh banyak. Jadi kalau ada susah, minta tolong, telepon dulu bos. Bantu dulu bos. Bung Erwin ini barangkali contoh yang ikan besar yang Sulawesi Selatan itu terlalu kecil kolamnya. Sehingga beliau harus pindah kolam. Pindah kolam. Ke kolam yang lebih besar. Namanya kolam negara Republik Indonesia. Beliau tahu bagaimana caranya untuk masuk ke lingkungan baru yang lebih besar dengan moral yang tepat, dengan cara yang tepat. Saya ingat betul itu bagaimana Putra Sampurna menjual itu yang namanya email. Saya bilang, bos, kenapa dijual ini? Dia bilang, itu namanya rokok itu Sunset Industry. Banyak uang. Itu harga rokok yang sekarang perusahaannya 5 kali lipat dari harganya yang dulu dijual. Antara menyesal atau tidak saya nggak tahu. Tetapi ya ada keputusan diambil kan. Nah, melihatlah bagaimana ada konglomerat. Tiba-tiba dengan begitu saya dilepas perusahaannya. Dia bilang, yang penting saya punya uang cash. Ya kan? Tapi itu kan pengalaman juga. Kalau kita ambil keputusan besok-besok, pikir-pikir dulu, jangan sampai salah ambil keputusan ya kan. Tapi kan kita belajar bagaimana orang-orang yang hebat-hebat itu wisdomnya kan. Wisdomnya. Dulu ada semua itu fintech yang unicorn yang orang banggakan, ini made in Indonesia. Padahal itu kan semua buatan orang asing semua. Sekarang apa, DPHK semua karyawannya toh? Ya betul, banyak. Karena dipaksa lagi sama bos-bosnya yang punya uang. Jangan bakar uang terus, bikin profit bos. Kita ini orang real sektor, mulai usaha itu harus dari efisiensi. Saya kira yang pertama perbaiki skillnya dulu toh. Yang kedua ikut-ikut. Ikut sama Denco. Anggaplah ikut sama saya. Gitu. Makanya berbagilah ilmu itu dan juga cuan itu dibagi. Ingat juga pesan-pesan orang tua bahwa lempu luruslah itu ya, jujur. So harus gigih berupaya tanpa kenal lelah, tanpa pernah putus asa, barulah yang namanya rezeki bisa datang menghampiri Anda. Networking itu salah satu kunci sukses paling tinggi kalau Anda ingin berusaha. Bung Erwin besar karena barangkali networknya besar sekali. Kita mengangkat dulu harkat martabat kemuliaan seseorang. Agar setelah itu kemuliaan kita juga, peluang untuk kita juga ikut terangkat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.